Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu tombak yang sangat istimewa ya. Jadi ini milik salah seorang kolektor besar di Surabaya. Nah, apa keistimewaan tombak ini? Ini memang yang pertama ya. Jadi ini memang ya jelas ini dari keraton ya, utusan keraton zaman dulu. Dan tombak ini memang kemungkinan diperkirakan dari era Demak. Kalau melihat dari gaya bentuknya yang sudah berubah dari gaya bentuk era Mojopahit. Tapi ada satu hal yang menarik yaitu di salah satu sisi bila itu jadi ada huruf kuno, itu semacam huruf kuno sandi. Mungkin itu sandi ya. Tapi apakah benar itu huruf kuno apa bukan? Nanti akan saya jelaskan, akan kita bahas. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, sekarang kita bahas untuk tombak ini untuk landainya ini masih original ya, jadi masih asli. Termasuk aksesorisnya yang dari perunggu. Jadi ini masih asli, belum diganti. Untuk dapurnya sendiri, ini adalah kudu cempaka ya, atau kudu cempaka. Dan ini dari materi bahan dan gaya metuknya. Ini diperkirakan ini dari era-era Demak atau Pajang atau Mataram awal lah, di era-era itu. Karena ini memang metuknya ini sudah beda dengan bentuk gaya tombak-tombak Mojopahit. Kalau bentuk tombak-tombak Mojopahit itu biasanya memang iras ya, menjadi satu. Kalau yang Mataram ini sudah mulai jadi kayak bisa dilepas, jadi dipasang, jadi terpisah, jadi nggak iras. Nah, untuk pamornya sendiri, ini kalau teman-teman perhatikan, ini salah satu pamor langka ya. Ini lawis setukel. Nah, yang istimewa adalah bila sisi satunya atau sisi lainnya. Ini ketika saya melihat, ini saya sekilas kok ada kayak huruf kuno ya. Seingat saya huruf Palawa gitu loh. Akhirnya saya perhatikan baik-baik. Jadi memang iya mirip, ada beberapa bagian yang mirip huruf Palawa saya ingat. Saya memang suka sejarah ya, cuman nggak terlalu mendalami. Jadi akhirnya saya cari di Google, nah ini dapat ini ya, jadi tentang keterangan huruf-huruf Palawa, dan coba saya cek itu yang dibilah ini katanya apa gitu loh. Kalau untuk bahasa saya memang nggak paham gitu loh. Jadi ini apa yang bagian depannya nggak paham, cuma bagian belakangnya ini saya bisa melihat. Jadi tulisan apa, jadi yang paling bagian belakang gitu loh. Nah, ini apakah benar ini memang sandi tulisan dan tulisannya tentang apa? Mungkin teman-teman nanti bisa juga yang tahu bisa bantulah nanti di komen gitu loh. Karena ini memang saya yakin ini memang bentuk huruf gitu, memang bentuk huruf Palawa gitu loh. Dan memang kalau diperhatikan dengan seksama, ini memang pamornya ini kayak semacam pamor tambal ya, pamor tambal tapi sangat halus. Jadi kalau dilihat sekilas kelihatannya ini seperti bukan pamor tambal gitu. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, jadi ada materi yang beda seperti yang ditambahkan. Itu kemungkinan pamor tambal. Kalau memang dari cerita beliau yang memiliki tombak ini memang milik seorang orang dalam keraton ya. Karena katanya utusan kerajaan. Jadi memiliki tombak ini kayak gitu. Nah, bagaimana untuk lebih detailnya? Ini langsung saja kita simak sama-sama. Nah, ini kayu landiannya masih ori dan blongsongnya ini juga masih ori. Ini dari perunggu ya. Nah, ini kalau kita lihat meduknya, ini sudah bukan gaya Mojopahit ya. Meduk Mojopahit itu biasanya iras. Jadi menyatu. Kalau ini sudah lepasan ya, jadi bisa dipasang. Nah, kalau ini pamornya, ini lawe setukel.
Untuk dapornya Kudup Cempoko. Dapur Kudup Cempoko. Ini cukup tinggi ya landainya ya. Ini lebih tinggi dari tubuh manusia. Ini materi bahannya juga bisa dibilang sangat bagus dan tempatnya bagus karena setelah sekian ratus tahun masih utuh. Nah, ini adalah yang saya maksud ya. Jadi tulisan dibilah ya. Jadi itu saya dulu curiga ini kayak tulisan huruf kuno gitu loh. Seingat saya itu Palawa ya. Cuma saya nggak tahu huruf apa. Akhirnya saya coba cari di Google ya tentang huruf Palawa itu loh. Nah, ini sampai 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 di ujung ya. Nanti akan kita lihat itu huruf-huruf apa saja gitu loh. Nah, kalau ini yang lawe setukel. Jadi kalau memang diperhatikan ini bisa dibilang sangat utuh ya. Jadi ini bisa materi bahannya sangat bagus karena ini memang ibaratnya garapan empu keraton lah, empu kerajaan. Jadi ketika dirawat biasa itu juga masih utuh, nggak banyak kerusakan yang berarti gitu loh. Dan memang sangat istimewa. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang bagian bawah ya, perunggu bagian bawah, pelongsong bagian bawah. Nah, ini kayunya juga masih ori masuk ori. Nah, ini setelah saya lihat satu persatu ya, jadi huruf-huruf apa saja. Ini memang baru mendapatkan, kalau nggak salah ini huruf ga, da, na, ta, raja. Jadi yang paling terakhir raja itu yang memang yang pasti itu. Jadi memang ini ada hubungannya dengan raja sepertinya, kayak gitu. Nah, ini yang tulisannya ya ini. Mungkin teman-teman yang tahu huruf Pallawa mungkin bisa membantu ya. Dan cukur yang tahu bahasa lah. Ini mungkin bahasa Jawa yang kuno ya. Ini pamor lawe setukel. Jadi masih sangat utuh ya. Jadi untuk tombak ini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama jadi seperti pamor tambal. Jadi memang kayak ditambahkan gitu loh. Tapi kalau sekilas mungkin ya kayak pamor biasa aja. Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik itu kayak ditambahkan kayak gitu. Nah, itu tadi pembahasan dari tombak yang sangat istimewa ini ya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.